atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, yang terhormat, karena berhubung karunia di dapat hadir pada hari ini, tetap tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu FPD dan teman-teman sekalian. Saya Saskia Putri Amanda sebagai MC yang akan membuka dan menutup debat sesi pertemuan kedua ini. Dan sebelum memulai acara pertama, marilah kita membuka agenda hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator untuk mengambil alih. Baik, sebelumnya terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk hari Kamis 2 Februari 2023. Tepat di ruang kelas 12 dalam kegiatan debat geologi dengan mosi evolusi manusia menurut pendapat para ahli. Debat hari ini terdiri dari 3 tim, yaitu tim Muhammad, tim Darwin, dan tim Wisman. Baik, sebelum pelaksanaan debat dimulai, saya akan membacakan tata tertib debat sebagai berikut. Pertama adalah perkenalan. Setiap tim memperkenalkan diri selama 1 menit dapat diwakilkan pada pembicara satu atau tiap peserta dalam satu tim memperkenalkan diri. Kedua adalah debat menit pertama. Setiap tim memberikan pertanyaan kepada tim lain selama 2 menit. Yang ketiga adalah tim lawan diberikan pertanyaan dapat menjawab pertanyaan tersebut selama 3 menit. Keempat adalah diberikan hak bicara selama 2 menit kepada tim lawan. Akan diberikan vokal kesempatan memberikan komentar, sanggahan atau pertanyaan bukan celaan kepada tim yang menjawab pertanyaan. Tugas ini dapat dilakukan oleh pembicara 1, pembicara 2 atau pembicara 3 masing-masing tim debat. Kelima adalah diberikan waktu 2 menit kepada tim yang diberikan pertanyaan untuk memberikan sanggahan terhadap komentar yang diberikan oleh tim lawan. Keenam, yaitu masing-masing tim diperkenankan untuk memberikan segala bukti untuk memperkuat teori masing-masing tim. Ketujuh, yaitu masuk pada ronde kesimpulan. Setiap tim memberikan ungkapan penutup terhadap penyertaan topik atau sesuai dengan waktunya selama 1 menit. Selanjutnya, saya persilakan kepada juru bicara setiap tim untuk memperkenalkan diri. Perkenalan untuk setiap tim adalah 1 menit. Waktu dimulai dari tim Darwin. Perkenalan tim Darwin dimulai dari sekarang. Selamat siang semua. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok tim Darwin. Nama saya David Rahman Nugroho. Nama saya Gertires Justina Brani. Nama saya Maria Putri. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus untuk tim Darwin. Selanjutnya, perkenalan dilanjutkan oleh tim Lamar. Silakan memperkenalkan diri tim Lamar. Waktu perkenalan dimulai dari sekarang. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari tim Lamar. Nama saya Nita Ita Nasira. Saya sama Lamar ini. Nama saya Fadila Reza. Kali ini kami akan membawakan teori dan teori evolusi dari tim Lamar. Baik, kita berikan aplaus buat tim Lamar. Perkenalan selanjutnya adalah tim Westman. Kami persilakan tim Westman memperkenalkan diri. Waktu dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Wisman, saya Sedalvin. Saya Muhammad Widiawan. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus untuk tim Westman. Baik, debat geologi dengan mosi evolusi manusia menurut pendapat para ahli telah dimulai. Jadi di sini menjelaskan yang tadi kan disampaikan sama teori Wisman kan menganut seleksi alam dan juga mutasi. Tetapi pada percobaan lalat buah yang dilakukan, mengapa lalat buah itu dilakukan percobaan karena mutasinya kan cepat. Tetapi dari hasil percobaan tersebut, tapi mutasi yang dihasilkan itu nggak mencapai kualitas yang maksimal atau kualitas terbaik atau menunjukkan. Sedangkan dalam teori Wisman sendiri itu adanya seleksi alam. Bagaimana seleksi alam itu bisa terjadi, bisa relevan dengan mutasi jika mutasi yang dihasilkan ini aja tidak menentukan. Jadi udah lemah sendiri. Jadi seleksi alam itu bagaimana bisa terjadi kalau misalnya mutasi yang dihasilkan itu buruk atau mencapai kualitas yang nggak memungkinkan untuk beradaptasi di lingkungan kita. Waktu 1 menit untuk berpikir mulai dari sekarang. Waktu habis, silakan. Baik, terima kasih atas sarannya di sini. Kalau misalkan kita bisa lihat terlebih dahulu, percobaannya tadi kan tentang buah, terus juga yang katanya mutasinya cepat, terus juga kalian mau tahu kalau misalkan hasilnya nggak maksimum gimana yang terjadi atas buah yang dikebirkan. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat
kalau misalnya mutasi terjadi itu pasti ada yang namanya peluang gitu, peluang sukses sama gagalnya. Sama seperti teori yang kalian paparkan, ada yang digunakan, ada yang tidak digunakan gitu. Dan kalau misalnya kita masukkan lagi ke teori selanjutnya yang kalian paparkan tadi, kalau misalnya yang maksimum tidak maksimum itu bagaimana gitu kan? Jadi kalau misalkan kita sambutkan lagi ke seleksi alam, yang tidak maksimum itu akan mengalami kepunahan gitu. Jadi yang berkualitas lah yang bertahan seperti itu. Selanjutnya dilanjutkan oleh tim Darwin memberikan pertanyaan kepada tim Wisnu. Pertanyaan kami persilakan. Oke, saya ingin memberi pertanyaan. Di sini saya ingin memberi pertanyaan kepada tim Weisman. Kan seperti yang kita tahu, Weisman telah melakukan penelitian terhadap tikus dan telah menghasilkan tikus berpanjang. Nah, itu kan berdasarkan plasma lupa. Ya, plasma lupa kan itu antara sel vakum dengan juga sel sperma. Nah, bagaimana dan juga itu termasuk dan yang bisa melakukan itu adalah individu atau spesies tingkat tinggi. Nah, gimana tingkat rendah seperti apa sih bakteri atau virus yang dalam proses itu seperti apa? Terima kasih. Demikian tadi pertanyaan dari tim Darwin kepada tim Wisman. Selanjutnya kami persilakan perwakilan dari tim Wisman untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut selama 3 menit. Waktu dimulai dari 100 menit. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini saya ingin sedikit mengatakan lagi. Jadi kan tadi dipertanyakan itu kenapa bisa disebut plasma nutfanya gitu kan ya, dari teorinya si Wisnu ini. Maksudnya pembuktian gitu. Kalau misalnya Weisman ini bisa bekerja pada mikroorganisme kayak bakteri dan virus ini, kalau misalnya dia menanamkan ke plasma nutfa itu kan yang kayak tikus kan memang dia punya sel sperma sama sel vakum, makanya dia bisa menghasilkan gitu kan. Nah, gimana kalau misalnya untuk pembuktian ada bakteri atau virus itu bagaimana? Baik, terima kasih. Di sini bisa kita ulas kembali tentang teorinya Weisman, di mana kita bisa garis bawahi Weisman ini bergantung dengan gennya. Jadi kalau misalkan kita lihat di dalam gen itu kan ada namanya DNA dan RNA gitu ya. Dan untuk bakteri sendiri itu kan kita bisa tahu kalau misalnya bakteri hanya terdiri dari RNA. Dimana kalau misalkan kita pikir berarti ada suatu hal yang tidak mencukupi untuk mereka itu bisa memakai atau bisa dibilang kayak kalian tadi membuktikan diri untuk memakai plasma nutfa yang tadi disebutkan untuk sel sperma dan vakum. Lalu selanjutnya untuk bakteri cara berevolusi seperti apa? Mungkin kita bisa melihat dari zaman sekarang yang namanya ada yang namanya virus, terus bakteri yang terus berkembang itu karena dia itu mengadaptasikan dirinya dia terhadap situasi atau kondisi dari hal-hal yang baru ditemukan. Jadi dia memperkuat tubuh dia juga memperbarui bentuk dan susunan dari tubuh mereka seperti itu. Masih. Baik, untuk pertanyaan dan sanggahan kepada tim Wisman sudah berakhir. Selanjutnya sebagai penutup masing-masing tim dapat memberikan kesimpulan dari debat hari ini dalam waktu 1 menit. Dimulai dari tim Mama. Untuk tim Mama, kami persilakan. Oke, di sini saya perwakilan dari tim Mama akan menyimpulkan dari hasil teori kami. Jadi teori Mama itu mengatakan bahwa evolusi ini membutuhkan adaptasi seperti contohnya yang sudah dikatakan oleh Mama sendiri, yaitu tentang gerabah. Nah, gerabah ini awalnya itu kan lehernya
Masalah pewarisan gen-gen melalui sel kelamin atau evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor